pendiri yayasan atau pembina itu meminta kembali modal awal karena mau diganti atau tidak menjabat lagi. Nah, apakah ini sah secara hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan menarik nih dari sahabat kita ya, melalui komentar di sebuah video seputar tentang yayasan ya. Jadi teman kita ini menggunakan akun yang namanya @bennykurniawan ya 8784. Pertanyaannya begini. Jadi komentarnya berupa pertanyaan. Pendiri yayasan atau pembina itu meminta kembali modal awal karena mau diganti atau tidak menjabat lagi. Nah, apakah ini sah secara hukum? Nah, ini menarik. Ini yang disebut juga di antara bentuk-bentuk sengketa ya. Jadi banyak sekali bentuk sengketa ini ya, sengketa di yayasan. Dan biasanya ini diawali dari ketidakpahaman atau ketidaksamaan persepsi tentang aturan main dalam sebuah yayasan. Nah, ini saya ingatkan, kita semuanya yang mengelola yayasan jangan lupa memahami undang-undang. Karena nanti ketika melawan undang-undang, kita akan berurusan secara hukum. Ya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan teman kita ya, Benny Kurniawan. Jadi terima kasih atas respon atau komentarnya. Nah, kalau boleh menjawab ya, mohon izin untuk menjawab ya. Jadi ini kata kuncinya itu di modal awal pertama ya. Jadi kita harus paham betul apa sebenarnya modal awal dan kemudian siapa yang memiliki modal awal itu. Nah teman-teman, secara undang-undang modal awal itu harus kita sediakan pada saat kita mau mendirikan yayasan. Dan modal awal itu adalah modal yang dipisahkan, harta kekayaan yang dipisahkan dari pendiri. Artinya apa? Artinya kalau itu dipisahkan dari kepemilikan pendiri, itu diserahkan untuk yayasan sebagai modal awal, maka pendiri atau siapapun yang kemudian menyertakan sebagai modal awal itu tidak punya kepemilikan lagi. Nah, ini perlu kita ingat bahwa yayasan itu adalah badan hukum. Karenanya dia diberlakukan seperti manusia di hadapan hukum, dan karenanya dia di samping punya hak dan kewajiban, dia punya kepemilikan harta kekayaan. Nah, meskipun badan ini. Nah, artinya apa? Ketika waktu mendirikan, ya, kemudian ada harta yang dipisahkan dari kepemilikan pendiri, itu artinya secara hukum, harta tadi itu diserahkan kepemilikannya kepada yayasan, sehingga status kepemilikannya adalah milik yayasan. Ini di hadapan hukum, di hadapan undang-undang yayasan. Nah, oleh karenanya, maka setelah itu terjadi, lalu berdirilah yayasan, berarti modal awal itu murni dan mutlak milik yayasan, bukan lagi milik orang yang pernah memiliki lalu menyerahkan dengan cara memisahkan dari harta kekayaannya. Nah, kalau pertanyaannya apakah kemudian diambil lagi, ini boleh secara hukum? Ya, mestinya dia tidak punya hak lagi mengambil karena dia nggak ikut memiliki lagi. Nah, ini penting ya. Ini penting. Nah, tetapi ya ini kan terkait dengan yayasan. Yayasan itu sebenarnya lebih mengedepankan kekeluargaan. Maka kemudian menjadi penting komunikasi antar pihak ini supaya bisa diselesaikan dengan baik, ya, dengan baik tanpa melanggar undang-undang. Dan tujuan serta maksud didirikannya yayasan ini tetap menjadi konsen bersama, tetap menjadi program bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.